warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrawani dari Prodi D3 Keperawatan kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Integumen ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada epidermis, kedua dermis, yang ketiga subkutan atau hipodermis. Yang pertama ada epidermis. Epidermis sering kita sebut sebagai kulit luar. Epidermis merupakan lapisan teratas pada kulit manusia yang memiliki tebal yang berbeda-beda. 1 mm untuk kulit tebal atau kulit pada telapak tangan dan kaki, dan 0,1 mm untuk kulit tipis atau kulit selain telapak tangan dan kaki memiliki rambut. Epidermis dapat dibagi menjadi 5 lapisan. Yang pertama, lapisan tanduk atau stratum corneum, yang merupakan lapisan epidermis yang paling atas dan menutupi semua lapisan epidermis lebih ke dalam. Lapisan tanduk terdiri atas beberapa lapis sel tipis, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Kedua ada lapisan bening atau stratum lucidum. Lapisan tersebut dapat disebut juga lapisan barier, terletak tepat di bawah lapisan tanduk dan dianggap sebagai penyambung lapisan tanduk dengan lapisan berbutir. Lapisan bening terdiri dari protoplasma, sel-sel jernih yang kecil-kecil, tipis, dan bersifat translucent sehingga dapat dilewati sinar atau tembus cahaya. Lapisan ini sangat tampak jelas pada telapak tangan dan telapak kaki. Proses keratinisasi tersebut bermula dari lapisan bening. Yang ketiga ada lapisan berbutir atau stratum granulosum. Lapisan berbutir tersusun oleh sel-sel keratinosit berbentuk kumparan yang mengandung butir-butir di dalam protoplasmanya. Berbutir kasa dan berinti mengkerut. Lapisan ini tampak paling jelas pada kulit telapak tangan dan telapak kaki. Yang keempat ada lapisan bertaju atau stratum spinosum. Lapisan bertaju disebut juga lapisan Malpighi, terdiri atas sel-sel yang paling berhubungan dengan peransaraan jembatan protoplasma berbentuk kubus. Setiap sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas serabut protein. Di antara sel-sel taju terdapat celah antara sel halus yang berguna untuk peredaran cairan jaringan ekstraseluler dan pengantaran butir-butir melanin. Kesatuan lapisan taju mempunyai susunan kimiawi yang khas. Di sel dalam bagian basal, lapisan taju mengandung kolesterol, asam amino, dan glutathione. Yang terakhir atau yang kelima ada stratum basal, merupakan sel dengan bentuk kubus atau kolumnar yang tersusun vertikal di antara demo epidermal berbentuk mirip pagar atau palidas. Stratum basal ini adalah bagian terbawah epidermis. Sel-sel basal ini bermitosis dan berfungsi reproduktif. Yang kedua ada dermis. Dermis menjadi tempat ujung saraf perasa, tempat keberadaan kandung rambut, kelenjar keringat, kelenjar palit atau kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh darah dan getah bening, serta otot penegak rambut atau musculus arrector pili. Dermis ini terletak di bawah epidermis, yang terdapat ujung-ujung saraf atau reseptor sensori apparatus
sentuhan, tekanan, temperatur, dan nyeri, serta pembuluh darah, kelenjar, dan folikel rambut. Dermis ini terdiri atas dua lapisan dengan batas yang tidak nyata, yaitu stratum papiler dan stratum retikular. Pertama ada stratum papilar. Bagian utama dari papila dermis terdiri atas jaringan ikat longgar. Pada stratum ini didapati fibroblast, sel maks, makrofag, dan leukosit yang keluar dari pembuluh atau ekstravasasi. Yang kedua ada stratum retikular, lebih tebal dari stratum papilar dan tersusun atas jaringan ikat pada tak teratur. Terdiri atas serabut-serabut penunjang atau kolagen, elastin, retikulin, matrix atau cairan kental asam, hyaluronat, dan kondroitin sulfat, serta fibroblast. Selanjutnya ada yang ketiga ada subkutan dan hipodermis, yang merupakan kelanjutan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Pada bagian subdermis ini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel-sel lemak disebut panniculus adiposa yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Pada lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan getah bening. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.